Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Cahaya hitam menyapu langit saat segel baja hitam seukuran telapak tangan tiba-tiba melayang di atas telapak tangan Feng Chang. Segel mengaum langit naga hitam. Harta karun jiwa surgawi dari rumah lelang akhirnya diungkapkan oleh Feng Chang. Sepertinya dia akhirnya mengeluarkannya. Di kejauhan, Mulin dan yang lainnya menyaksikan adegan ini dengan ekspresi serius. Meski sebelumnya pertarungan sempat menemui jalan buntu, namun tak satu pun dari mereka yang berani mengambil kesimpulan terlalu dini. Semua orang tahu bahwa pertempuran belum berakhir sampai Feng Chang menggunakan harta karun jiwa surgawinya. Namun, ketika mereka melihat Feng Chang mengeluarkan harta karun jiwa surgawinya, mereka juga merasakan perasaan rumit muncul di hati mereka. Meski Lindong baru berada di tingkat Nirwana 3 Yuan, ia mampu memaksa Feng Chang, seorang praktisi puncak tingkat Nirwana 4 Yuan, ke dalam keadaan yang menyedihkan dan bahkan memaksa Feng Chang untuk menggunakan gerakan pembunuhan terakhirnya. Bahkan mereka sendiri tidak yakin bisa mencapai prestasi seperti itu. Orang ini juga memiliki kualifikasi untuk memiliki segel Nirwana surga. Kelompok ini benar-benar menyembunyikan kekuatan mereka. Mulin tertawa getir sambil berkata, meskipun dia tidak pernah meremehkan kelompok Lindong, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia telah meremehkan mereka. Jika mereka bisa mengalahkan Kekaisaran Awan Angin, mereka mungkin akan mengejutkan seluruh zona inti. Ekspresi Mu Hanyu agak rumit. Untuk mengalahkan kerajaan super dengan sumber daya kerajaan peringkat rendah. Menurutnya, ini mungkin kejadian langka yang terjadi setiap 100 tahun sekali. Namun, peristiwa seperti itu kini terlihat jelas di depan matanya. Pada saat ini, meskipun dia adalah Ratu Es yang terkenal, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Meski Kekaisaran Awan Angin tidak dianggap sebagai elit di antara Kekaisaran Super, mereka bukanlah orang yang mudah menyerah. Jika Lindong bisa mengalahkan mereka, mengagetkan seluruh wilayah inti bukanlah hal yang aneh sama sekali. Mulin mengangkat kepalanya, menatap tanpa berkedip ke langit sambil berkata dengan lembut, tentu saja, itu masih tergantung pada apakah dia bisa menahan serangan Feng Chang berikutnya. Kekuatan harta karun jiwa surgawi tidak boleh diremehkan. Di udara, cahaya hitam perlahan menyebar. Faktanya, sepertinya langit malam yang berwarna merah tua pun diwarnai merah oleh kekuatan yang mengkhawatirkan ini. Sulit membayangkan pemandangan menakjubkan ini disebabkan oleh segel baja hitam seukuran telapak tangan. Ekspresi Lindong berubah serius saat segel baja hitam muncul. Dia bisa merasakan sensasi yang sangat berbahaya darinya. Harta karun jiwa yang bernilai puluhan juta pil nirwana. Kekuatannya memungkinkan penggunanya untuk menantang mereka yang memiliki tahap budidaya lebih tinggi dari dirinya. Karena kekuatan Feng Chang sudah berada di atas Lindong, dengan tambahan harta karun jiwa surgawi ini, orang hanya bisa membayangkan situasi berbahaya yang dialami Lindong. Awalnya, saya tidak berencana menggunakannya. Namun, Anda benar-benar melebihi ekspektasi saya. Wajah Feng Chang muram. Dia menatap tajam ke arah Lindong, niat membunuh terlihat jelas di matanya. Anggap saja ini sebuah berkah untuk mati demi harta jiwa surgawiku. Feng Chang tiba-tiba melangkah maju. Jelas, dia tidak ingin memberi Lindong kesempatan untuk menolak. Saat dia mengepalkan tinjunya, kekuatan Yuan di dalam tubuhnya melolong, terus-menerus mengalir ke segel baja hitam di telapak tangannya. Saat Yuan Power menyembur masuk, suara mendengung tiba-tiba muncul dari segel baja hitam itu. Sementara itu, naga hitam berjongkok yang terukir di segel hitam itu perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Saat naga itu membuka matanya, gelombang kejut yang mengejutkan menyapu buih dengan keras. Samar-samar, awan badai tampak mulai berkumpul di langit. Naga hitam melolong. Ekspresi Feng Chang menyeramkan, mencibir sambil menatap dingin ke arah Lindong yang kini berwajah muram. Dengan pergantian segel tangan yang tiba-tiba, mulut naga hitam itu tiba-tiba terbuka. Detik berikutnya, auman naga yang kuat dan kuno, yang sepertinya turun dari 9 langit, meletus. Mengong. Gelombang suara hitam bercampur dengan gelombang kejut destruktif menyapu keluar dari mulut naga. Saat gelombang suara melintas, hutan di bawahnya hancur total.
Faktanya, bahkan pohon-pohon raksasa pun hancur menjadi pecahan kayu kecil sebelum meledak menjadi debu dengan ledakan keras. Gelombang suara meratakan seluruh hutan saat tersapu. Memikirkan bahwa kekuatan harta karun jiwa surgawi sebenarnya sangat menakutkan. Pupil mata Lindong menyusut saat dia melihat gelombang suara hitam menyerbu ke arahnya dari segala arah. Sosoknya dengan cepat mundur saat tangannya sekali lagi terulur ke depan. Sebuah tangan kuno berwarna hitam pekat muncul dan dengan keras menyapu gelombang suara. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Ketika dia melihat pemandangan ini, Feng Chang dengan sinis mencibir. Meskipun seni bela diri jiwa Lindong sangat kuat, serangannya saat ini berasal dari harta karun jiwa surgawi dan didukung oleh kekuatan tahap 4 Yuan Nirvana miliknya. Bagaimana Lindong bisa menghentikannya dengan mudah? Cemoohan Feng Chang bukan tanpa alasan. Saat tangan kuno yang besar itu bersentuhan dengan gelombang suara hitam, ia bergetar hebat. Sepertinya gelombang suara hitam itu begitu tajam bahkan mampu membelah energi. Saat gelombang suara melintas, gelombang itu langsung membelah tangan kuno yang besar itu. Ketika dia melihat tangan raksasanya terpotong oleh gelombang suara hitam, murid Lindong tiba-tiba menyusut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat tangan surgawinya yang terpencil dipatahkan dengan begitu mudahnya. Apakah harta karun jiwa surgawi begitu kuatnya? Gelombang suara hitam dengan mudah menghancurkan tangan raksasa itu sebelum sekali lagi menyerbu ke arah Lindong. Gelombang suara hitam itu seperti sabit malaikat maut, benar-benar tak terhentikan. Lindong, biarkan aku melihat apa lagi yang bisa kamu lakukan. Ketika dia melihat Lindong akan ditelan oleh gelombang suara hitam, Feng Chang tidak bisa menahan tawanya. Tawanya sangat menyeramkan. Lindong menarik napas dalam-dalam, gelombang suara hitam yang terpantul di pupilnya dengan cepat membesar. Detik berikutnya, segel tangannya berubah dengan lembut saat Yuan Power yang kaya di sekitarnya perlahan-lahan menjadi tenang dan cahaya hijau samar perlahan merembes keluar dari tubuhnya. Tidak peduli bagaimana kamu berjuang, itu sia-sia. Ketika dia melihat ini, Feng Chang tertawa kecil. Saat dia mengepalkan tinjunya, kecepatan gelombang suara hitam meningkat saat terbang menuju Lindong. Hidung naga terwujud dari surga hijau, perisai skala. Saat gelombang suara hitam melintas, mata Lindong tiba-tiba terfokus saat cahaya hijau meledak, berubah menjadi perisai sisik hijau di depannya. Perisai itu lebarnya kira-kira setengah meter, dan ada simbol naga hijau samar mengambang di atasnya. Sementara itu, gelombang ringan dan aneh menyebar keluar dari sana. Gelombang suara ini bisa membelah tubuh emas nirwana dari seorang praktisi tingkat nirwana 4 Yuan. Kamu benar-benar berani melawannya secara langsung. Kamu pasti mendekati kematian. Ketika Feng Chang melihat Lindong memilih bertahan melawan gelombang suara hitam alih-alih menghindar, dia langsung tertawa sinis. Namun, saat seringai jahat muncul di wajahnya, gelombang suara hitam dengan keras menghantam perisai skala hijau. Seketika, percikan api yang tak terhitung jumlahnya meletus. Namun, bertentangan dengan harapan Feng Chang, perisai itu tidak mudah terpotong. Sebaliknya, perisai skala hijau Lindong berhasil menahan gelombang suara yang sangat tajam. Bagaimana ini mungkin? Ketika dia melihat pemandangan ini, tidak hanya ekspresi Feng Chang yang berubah secara drastis, bahkan Mulin dan yang lainnya, yang diam-diam mengamati, terkejut ketika mereka berseru kaget. Mereka semua dapat dengan jelas merasakan betapa mengerikannya gelombang suara hitam itu. Namun, mereka tidak pernah membayangkan kalau Lindong benar-benar mampu menahannya. Saat percikan api meledak, tubuh Lindong didorong mundur secara paksa. Namun, karena dia dilindungi oleh perisai skala hijau, gelombang suara hitam tidak menyebabkan kerusakan fatal padanya. Setelah melepaskan kekuatan destruktifnya, gelombang suara hitam yang tampaknya memenuhi langit secara bertahap mulai memudar sebelum menghilang di depan perisai skala hijau. Ketika gelombang suara hitam terakhir menghilang, sosok Lindong perlahan berhenti. Perisai berskala hijau yang sudah rusak itu meledak dan memperlihatkan Lindong yang berdiri di belakangnya. Namun, kini ada garis merah berdarah di lengannya. Darah segar mengalir di lengannya, pemandangan yang cukup mengkhawatirkan. Terbukti, meskipun seni transformasi naga mampu membuat Lindong mampu memblokir serangan kuat yang dapat membunuh seorang praktisi tingkat nirwana 4 Yuan, dia tetap harus membayar harganya. Harta karun jiwa surgawi memang merepotkan.
Lindong mengayunkan lengannya yang berlumuran darah saat rasa dingin yang tak ada habisnya melonjak di matanya. Jangan merayakannya terlalu dini. Perlahan-lahan aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan harta karun jiwa surgawi. Aku sudah mengatakan ini sebelumnya. Aku akan membuatmu menderita sampai kamu memohon kematianmu sendiri. Oleh karena itu, aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Feng Chang tertawa kecil. Segera, segel tangannya tiba-tiba berubah saat aliran Yuan Power yang kaya terus mengalir ke dalam segel baja hitam. Sementara itu, tubuh naga hitam mini yang berjongkok perlahan mulai menyala, sisik hitam di tubuhnya menjadi semakin jelas. Segel mengaum langit naga hitam, jiwa naga muncul. Gelombang cahaya hitam tiba-tiba muncul dari dalam segel baja hitam. Di tengah cahaya hitam yang sangat besar, naga hitam yang berjongkok di segel baja benar-benar terbang keluar saat tubuh mininya mulai membengkak dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Mengaum. Raungan naga yang dalam memantul di langit. Raungan naga itu mengandung kekuatan naga sejati, sehingga menyebabkan kekuatan Yuan di area tersebut mengamuk dengan hebat. Seekor naga hitam membubung ke langit saat awan badai berkumpul, pemandangan yang menggemparkan dunia. Pada saat ini, kekuatan harta karun jiwa surgawi telah ditampilkan sepenuhnya. Lampu hijau dan cahaya hitam menyebar ke seluruh langit dengan cara yang gila dan liar. Masing-masing menempati separuh langit. Riak yang mengerikan itu menyebabkan banyak orang menjadi pucat karena cemas. Naga besar berwarna hijau merobek udara di kejauhan. Samar-samar orang bisa melihat tubuh Lindong di dalam cahaya hijau pekat. Darah segar terus mengalir keluar dari tubuhnya. Beberapa luka muncul di tubuh kuat yang dia banggakan. Hal ini bukan disebabkan oleh kekuatan eksternal, melainkan beban kuat yang ditimbulkan oleh letusan aura naga langit di dalam tubuhnya, sesuatu yang berada di luar kemampuan tubuh fisiknya. Aura naga langit yang ditinggalkan King Zi di dalam tubuh Lindong sangatlah kuat. Namun, itu bukanlah kekuatan yang bisa dikendalikan dengan mudah oleh Lindong saat ini. Bahkan hanya dengan mengaktifkan sebagian kekuatannya, masih bisa menyebabkan tubuh fisik Lindong, yang dianggap kuat, terluka. Namun, Lindong tidak terpengaruh meski darah segar mengalir di tubuhnya. Ada kegilaan yang membuat siapapun berdebar-debar di kedua matanya. Pergi. Tangisan mendalam tiba-tiba keluar dari mulut Lindong. Naga hijau itu melesat dan bertabrakan dengan naga hitam dengan cara yang kejam. Semua suara di seluruh tempat ini tampaknya telah musnah pada saat tabrakan terjadi. Bahkan waktu sendiri terasa melambat. Cahaya hijau dan hitam tampak seperti dua matahari yang terang saat cahaya terang muncul di langit. Setelah itu, terjadilah riak yang menakutkan dengan kekerasan dan keliaran yang tak terlukiskan. Riak itu berubah menjadi badai dan menyapu turun dari langit. Naga hijau dan naga hitam saling menggigit dengan ganas. Bentrokan mereka sangat mengejutkan. Ekspresi Feng Chang pucat saat dia melihat naga hijau dan naga hitam yang saling menggigit di langit dalam jarak yang cukup dekat. Ketika dia melihat taktik Lindong ini, bahkan dia tidak dapat menahan keterkejutan di matanya. Dengan 4 kekuatan tahap Yuan Nirvananya, kekuatan besar yang terbentuk ketika mengaktifkan harta karun jiwa surgawi akan menyebabkan bahkan orang-orang seperti Mulin dan yang lainnya, yang tidak memiliki teknik khusus, akan terluka parah. Namun, serangan semacam ini masih diblokir sepenuhnya oleh Lindong. Awalnya, dia berpikir bahwa pemenang akan ditentukan setelah dia menggunakan harta karun jiwa surgawinya. Namun, situasi di depannya menyebabkan rasa dingin melonjak di hatinya. Feng Chang benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana Lindong, yang hanya memiliki kekuatan 3 Yuan Nirvana Stage, bisa memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Bahkan jika dia telah memperoleh salah satu warisan dari 4 sekte besar misterius, tidak mungkin dia begitu sulit untuk dihadapi. Bang! 2 sosok yang berlumuran bau darah saling bentrok satu sama lain di dalam hutan. Kekuatan yang dahsyat dan tak terkendali itu mengguncang tanah, membentuk banyak selokan dalam prosesnya. Angin kencang meletus. Bahkan pohon-pohon tinggi di sekitarnya pun berubah menjadi kumpulan serpihan kayu. Fluktuasi energi yang menakutkan menyebar ketika kedua sosok itu terbang mundur ratusan kaki dengan cara yang menyedihkan. Setelah itu, mereka maju sekali lagi dengan mata merah. Niat membunuh merasuki tubuh mereka. Darah segar berserakan dan tanah diwarnai dengan warna merah darah. Pertarungan antara keduanya benar-benar bisa dianggap tragis.
Ini adalah pertarungan yang sangat menakjubkan dan berdarah. Naga hijau dan naga hitam terus-menerus melepaskan gelombang demi gelombang riak energi yang mengejutkan dan menutupi langit. Bahkan awan gelap di langit pun terkoyak paksa saat ini. Banyak pasang mata yang berkumpul di sekitar tempat ini saat ini berada dalam keadaan benar-benar terpana. Bahkan orang-orang seperti Mulin pun memiliki keseriusan yang tampak mengeras di wajah mereka. Cahaya hijau dan hitam terus menyebar. Pada saat yang sama, ekspresi mengoceh secara bertahap muncul dari dalam mata Lindong, yang berada di dalam naga hijau. Mengom. Raungan rendah dan dalam tiba-tiba keluar dari tenggorokan Lindong. Kulitnya benar-benar pecah-pecah, membentuk banyak luka, sementara darah segar mengalir keluar darinya. Di saat yang sama, gelombang cahaya hijau yang mengejutkan memancar keluar. Ekspresi gila itu memenuhi mata Lindong. Tangannya mengepal saat dia meluncurkannya dengan keras. Pada saat yang sama, cakar besar naga berwarna hijau besar yang menutupi tubuhnya juga meletus pada saat ini. Cahaya hijau menggumpal pada cakar naga, menembus udara dan menghantam kepala naga hitam dengan kecepatan seperti kilat. Riak energi yang menakutkan meledak di atas kepala naga hitam itu. Tampaknya hal itu segera memicu reaksi berantai. Dari kepala hingga ekornya, tubuh naga hitam itu mulai meledak terus-menerus. Cahaya hitam pekat itu juga dengan cepat menjadi pucat. Cakar naga berwarna hijau mengepal dengan kuat sebelum kepala naga hitam itu dihancurkan dengan paksa hingga pecah. Ekspresi ngeri muncul di semua mata di langit saat ledakan terjadi. Jiwa naga hitam yang terbentuk ketika Feng Chang mengaktifkan harta karun jiwa surgawi, sebenarnya dicabik-cabik dengan paksa oleh Lindong. Feng Chang, yang memiliki hubungan mental dengan naga hitam, memuntahkan seteguk darah ketika naga hitam itu meledak sebelum auranya langsung menjadi lelah. Jelas sekali, dia terkena dampak serius dari kehancuran naga hitam itu. Bagaimana ini mungkin? Feng Chang masih belum bisa pulih setelah mengeluarkan darah segar. Dia melihat ke arah jiwa naga hitam, yang meledak di udara dengan rasa tidak percaya, saat dia memekik. Cahaya hijau menyala di langit tepat saat dia mengeluarkan suara gemuruh. Sosok yang berlumuran darah segar perlahan-lahan keluar dari tubuh naga hijau, yang secara bertahap menjadi pucat. Dengan cepat, sosok itu muncul di depan Feng Chang. Ekspresi Feng Chang berubah saat melihat sosok berlumuran darah, yang sedang menyerbu, saat dia buru-buru mundur. Sementara dia melakukannya, tangan yang berlumuran darah terulur dengan kecepatan seperti kilat dan meraih segel logam berwarna hitam seukuran telapak tangan itu. Lindong sebenarnya berpikir untuk merebut harta karun jiwa surgawi yang merepotkan ini dari tangan Feng Chang. Bodoh, aku sudah memasang segel darah di dalam harta karun ini, kamu tidak akan bisa merebutnya hanya karena kamu mau. Feng Chang segera berteriak dengan marah saat melihat pemandangan ini. Segel di tangannya berubah saat dia menggerakkan segel raungan langit naga hitam untuk melarikan diri dari tangan Lindong. Jika Anda telah memasang segel darah, yang perlu saya lakukan hanyalah melepasnya. Lindong tertawa dingin. Dia melihat segel hitam yang berjuang keras di tangannya yang secara samar-samar menunjukkan tanda-tanda melepaskan gelombang sonik berwarna hitam yang sangat tajam. Matanya berubah dingin ketika jimat batu di tangannya tiba-tiba mengeluarkan cahaya putih. Cahaya putih memancar keluar dari telapak tangan Lindong dan langsung menutupi segel raungan langit naga hitam. Ketika cahaya putih menutupinya, Feng Chang tiba-tiba merasakan bahwa jalinan hubungannya dengan harta karun jiwa sebenarnya telah terputus secara paksa. Bagaimana ini mungkin? Mata Feng Chang tiba-tiba menyusut. Sebuah kejutan muncul di hatinya. Dia telah memasang segel darah pada harta karun jiwa surgawi dan bahkan seorang ahli yang satu tingkat lebih tinggi darinya akan mengalami kesulitan untuk melepaskannya. Oleh karena itu, bagaimana Lindong bisa melakukannya? Haha, terima kasih atas hadiahmu. Aku akan menyimpan 30 juta harta karun pil nirvana ini. Cahaya putih yang menutupi segel logam berwarna hitam menghilang dalam sekejap. Lindong tidak bisa menahan tawanya. Barang ini akhirnya mendarat di tangannya. Banyak ekspresi di udara mengalami perubahan drastis. Kelopak mata Mulin dan yang lainnya mulai bergerak-gerak secara intens. Lindong sebenarnya langsung merebut harta karun jiwa surgawi dari tangan Feng Chang. Feng Chang, yang sudah terluka parah, akhirnya melukai dirinya sendiri karena marah ketika mendengar tawa hangat Lindong. Seteguk darah segar dimuntahkan.
Matanya tajam saat dia menatap Lindong. Namun, tubuhnya tiba-tiba ditarik ke belakang. Dia tidak tahu metode apa yang digunakan Lindong untuk merebut harta karun jiwa surgawinya. Namun, sekarang dia telah kehilangan harta karun jiwa surgawi, akan sangat merugikannya jika pertempuran ini terus berlanjut. Kamu ingin pergi? Serahkan segel nirwanamu. Rasa dingin di mata Lindong menjadi lebih pekat saat dia melihat tubuh Feng Chang yang menarik diri. Dia melangkah maju dan tubuhnya bergegas keluar. Dalam sekejap, dia muncul di depan Feng Chang. Cahaya di telapak tangannya diaglomerasi. Dia menggerakkan Yuan Power yang hampir habis di tubuhnya. Setelah itu, jarinya membengkak, berubah menjadi jari naga berwarna hijau. Jari naga hijau. Jari naga menembus ruang. Itu membawa aura yang tajam saat ia dengan kejam berlari menuju Feng Chang di depan banyak mata yang terguncang dengan kecepatan yang mengejutkan. Ekspresi Feng Chang berubah drastis saat dia melihat jari naga itu bergegas mendekat. Saat ini, dia sudah berada pada batas kemampuannya setelah pertarungan sengit tadi dan kekuatan bertarungnya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Pada saat ini, yang bisa dia lakukan hanyalah memeras sisa Yuan Power dari tubuhnya. Lingkaran cahaya berwarna emas mulai menyebar. Jari naga itu meluncur keluar dan langsung mendarat di lingkaran cahaya berwarna emas. Riak mulai bergejolak dengan liar di lingkaran cahaya. Sudah berakhir. Rasa dingin yang pekat muncul di mata Lindong. Sudut mulutnya perlahan terangkat. Jari naga itu dengan cepat bergetar. Lapisan terakhir lingkaran emas yang melindunginya pecah, membentuk banyak retakan. Sedikit suara muncul. Mata Feng Chang menyusut menjadi seukuran lubang jarum saat ini. Jejak kengerian akhirnya keluar dari dalam matanya. Kekuatan mematikan tanpa kekuatan setara menembus dada Feng Chang saat darah segar menyembur keluar. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, tubuh Feng Chang terbang mundur sebelum akhirnya jatuh ke tanah, menabrak selusin pohon yang menjulang tinggi sebelum perlahan berhenti. Setiap pandangan tertuju pada sosok yang menyedihkan, yang bersandar pada pohon raksasa saat dia dengan keras batuk seteguk demi seteguk darah segar. Aura Feng Chang saat ini sangat lemah. Dalam pertarungan sengit mereka, Lindong sepertinya muncul sebagai pemenang. Keheningan berlangsung beberapa saat sebelum akhirnya dipecahkan oleh serangkaian helaan napas. Tatapan yang diwarnai dengan rasa takut sekali lagi memandang ke arah sosok muda di langit. Pemuda itu berdiri di udara ketika darah segar menetes dari tubuhnya. Saat angin bertiup kencang, bau samar darah menyebar di udara. Keduanya tidak terlihat terlalu tenang, tapi tentu saja, setelah menyaksikan pertarungan sengit sebelumnya, tidak ada yang berani mengejek penampilan Lindong saat ini. Pertarungan mereka hanya bisa digambarkan sebagai pertarungan yang sangat menakjubkan bahkan bagi Mulin dan yang lainnya. Mereka dengan jelas memahami bahwa mustahil bagi mereka untuk mendorong harta karun jiwa surgawi yang memegang Feng Chang ke langkah seperti itu. Jadi, meskipun Lindong telah memperoleh kemenangan yang diraih dengan susah payah, dia sudah jauh melampaui mereka. Di bawah tatapan semua orang, sosok Lindong secara bertahap mendarat di depan Feng Chang yang terbatuk-batuk. Mata sang pembentuk dingin dan acuh tak acuh. Kamu menang. Feng Chang menyeka darah di sudut mulutnya, wajahnya pucat pasi saat dia mengangkat kepalanya dan menatap Lindong. Suaranya serak sementara ekspresinya menunjukkan kekalahan. Lindong menatap Feng Chang dan tersenyum kecil. Dia mengambil 2 langkah ke depan dan dengan lembut menepuk bahunya seolah-olah mereka sangat akrab satu sama lain. Pada saat yang sama, riak kekuatan Yuan di permukaan tubuhnya perlahan melemah. Ketika Feng Chang melihat Lindong mendekat, dia tertegun sejenak. Segera setelah itu, dia memaksakan senyum ketika tangannya bergerak sedikit. Ekspresi menyeramkan tiba-tiba melintas di matanya yang tertunduk sementara kilatan dingin menyapu telapak tangannya, sebelum dia dengan kejam menusuk jantung Lindong. Suara teredam dari senjata tajam yang memotong daging terdengar. Kilatan dingin di tangan Feng Chang tiba-tiba membeku setengah inci di tenggorokan Lindong. Mulut pembentuknya menganga saat dia menatap wajah pemuda di hadapannya yang masih tersenyum. Jari-jarinya telah menembus tenggorokannya seperti pedang tajam. Karena aku bisa mencapai tahap kompetisi ini, tentu saja aku tidak begitu naif. Lindong bergumam pelan sambil melihat Feng Chang dengan darah yang mengalir deras dari mulutnya, dan matanya yang sangat benci menatap ke belakang. Pemenang akan mendapatkan segalanya sementara yang kalah akan kehilangan segalanya.
Karena kamu kalah, kamu tidak akan punya apa-apa. Aku tahu jika aku yang kalah, metodemu akan 10 kali lebih kejam daripada metodeku. Namun, sayang sekali kamu tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Lindong mengulurkan tangan kanannya. Di tengah telapak tangannya terdapat segel nirwana berwarna perak yang berkilauan. Dia dengan cepat meraih telapak tangan Feng Chang. Di telapak tangannya ada segel nirwana emas. Segel nirwana tingkat surgawi. Telapak tangan Lindong dengan lembut menyentuhnya saat segel nirvana emas di tangan Feng Chang memudar dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, sementara segel nirvana di telapak tangan Lindong dengan cepat berubah dari perak menjadi emas murni. Menyerap segel nirvana milik Feng Chang jelas telah meningkatkan segel nirvana milik Lindong ke level surgawi. Feng Chang dengan getir menatap Lindong saat Lindong menyerap segel nirvana miliknya, seolah dia ingin mengatakan sesuatu. Tapi darah di mulutnya benar-benar menghalangi kata-katanya. Pada akhirnya, kehidupan di matanya dengan cepat mulai memudar dan dengan dentuman terakhir, tubuhnya yang tidak bergerak perlahan-lahan jatuh ke tanah, menyebabkan awan kecil debu membubung. Pemimpin kerajaan super ini, yang namanya pernah mengguncang kota Wanxiang kini telah kehilangan kualifikasi untuk bertarung saat dia memasuki wilayah inti, menjadi salah satu dari banyak roh yang telah meninggal di negeri ini. Mulin dan yang lainnya menatap mata acuh tak acuh itu saat jari-jari yang basah kuyup ditarik keluar. Sikap acuh tak acuh Lindong telah menyebabkan sedikit rasa dingin di punggung mereka. Rupanya, mereka tidak pernah membayangkan bahwa pria yang biasanya berpenampilan lembut ini ternyata begitu kejam ketika tiba waktunya untuk bertindak. Kematian Feng Chang mirip dengan menghancurkan setengah dari kekaisaran awan angin. Mulin menghela nafas. Bahkan dia merasa sedikit menyesal menyaksikan secara pribadi sebuah kerajaan yang kuat jatuh ke keadaan seperti itu. Aku khawatir ini lebih dari setengah, gumam lembut Mu Hanyu, ada perasaan rumit dalam suaranya. Setelah mendengar ini, ekspresi Mulin tiba-tiba berubah. Dia segera mengangkat kepalanya untuk menatap hutan di kejauhan. Aura yang mengamuk dan kejam hingga maksimal tiba-tiba meledak dari sana. Tinju penghancur tentara macan putih. Raungan seekor harimau diikuti dengan teriakan penuh dengan niat membunuh yang tak ada habisnya terdengar. Saat mereka memudar, hutan bergetar hebat. Kerumunan samar-samar melihat seekor harimau putih raksasa muncul saat mengamuk dengan kekuatan tinju maksimum yang mengandung niat membunuh dan keputusasaan terbang maju. Tanah berguncang saat pukulan itu dilakukan dan langsung merobek parit selebar 100 meter di tanah. Pada saat yang sama, seekor harimau putih yang melonjak dan dipenuhi dengan keganasan tak berujung dan niat membunuh yang dipenuhi dengan setiap kekuatan dari tubuh api kecil, dengan keras menghantam sosok berotot itu, yang tidak bisa mengelak tepat waktu. Suara mati rasa di kulit kepala terdengar. Sosok berotot itu langsung terpesona saat dia memuntahkan darah secara maniak. Sementara itu, cahaya keemasan yang berkilauan di tubuhnya telah meredup sepenuhnya. Akhirnya, di bawah tatapan orang banyak, tubuhnya terlempar sebelum akhirnya terhempas ke sebuah batu besar. Ketika orang banyak melihat sosok itu, yang tubuh bagian atasnya tertutup puing-puing, semua pupil mereka mengecil dengan keras. Itu karena mereka tiba-tiba menyadari bahwa sosok itu adalah Meng Lai dari Wind Cloud Empire. Namun, saat ini, sepertinya tubuh Meng Lai yang awalnya menakutkan telah diubah menjadi aneh. Di hutan yang jauh, niat membunuh yang menakutkan muncul. Setelah itu, sosok besar berlari keluar seperti binatang prasejarah liar, sebelum dia mendarat dengan sungguh-sungguh di depan Meng Lai. Tanpa ragu, dia langsung meninju kepala orang tersebut dengan kejam. Kelopak mata semua orang langsung melonjak tajam. Serangan yang sangat kuat dan kritis. Bahkan jika Meng Lai memiliki 9 nyawa, dia akan tetap mati. Meng Lai sudah selesai. Saat debu mulai mengendap, sosok raksasa itu dengan cepat menyusut sebelum berubah kembali menjadi tubuh asli api kecil. Semua orang bisa melihat ada banyak luka mengerikan yang menempel di sekujur tubuhnya. Meskipun dia akhirnya mengalahkan Meng Lai, dia juga harus membayar mahal. Meski begitu, betapapun mahalnya harga yang harus ia bayar, dibandingkan dengan Meng Lai yang kehilangan nyawanya, ternyata ia jauh lebih baik beberapa kali lipat. Di bawah tatapan orang banyak, api kecil langsung menyambar tubuh Meng Lai. Setelah itu, seperti yang dilakukan Lindong, dia langsung menyedot segel nirvana ke telapak tangannya. Segera, segel nirwana di telapak tangannya berubah menjadi emas.
Bang! Kerumunan orang tercengang melihat pemandangan ini. Di kejauhan, sosok hitam lainnya terlempar hingga akhirnya mendarat di samping mayat Meng Lai. Ketika orang banyak menoleh untuk melihat, mereka melihat pria yang terluka parah itu, sebenarnya adalah anggota tahap 4 Yuan Nirvana terakhir dari anggota Wind Cloud, Luo Tong. Dibandingkan dengan duo Feng Chang, Luo Tong jelas telah mempertahankan hidupnya. Namun, ketakutan di matanya begitu dalam sehingga tidak ada yang bisa memahami kedalamannya. Tidak ada yang tahu benda mengerikan apa yang dia saksikan dalam pertarungan sebelumnya dengan tikus kecil. Setelah Luo Tong diusir, 5 sosok lagi terlempar ke arahnya. Di kejauhan, Su Rou melayang dengan cahaya hijau mengelilingi tubuhnya, melepaskan getaran yang sangat kuat. Berdasarkan pemandangan ini, sepertinya 5 praktisi tahap 3 Yuan Nirvana dari Wind Cloud Empire telah ditangani olehnya sendirian. Kerja bagus, Rou kecil. Ketika dia melihat pemandangan ini, semburat keterkejutan melintas di mata Lindong. Segera, dia mengangkat jempolnya ke arah Su Rou. Cahaya hijau yang mengelilingi Su Rou dengan cepat menghilang. Ketika dia melihat Lindong memujinya, wajahnya sedikit memerah. Segera, dia bertanya dengan cemas, "Kakak Lindong, lukamu?" "Jangan khawatir," Lindong tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. "Hah, masih pertarungan sengit. Kalian benar-benar dipaksa ke dalam keadaan yang menyedihkan." Sosok tikus kecil berjalan santai dari kejauhan. Ketika dia melihat Lindong dan api kecil berlumuran darah, matanya mengamati seluruh tubuh mereka sebelum dia menggoda mereka dengan sadis. "Kami mengalami keadaan yang agak menyedihkan. Namun, itu benar-benar memuaskan." Lindong tersenyum dan dia tidak menjelaskan lebih lanjut. Feng Chang dan Meng Lai memang individu yang kuat. Sejak mereka memasuki medan perang kuno, mereka telah menghadapi beberapa lawan. Namun, ini pertama kalinya mereka bertarung sedekat itu. Kerajaan awan angin sudah berakhir. Marten kecil tersenyum lembut sambil berkata. Ungkapan ini segera muncul di benak semua orang yang hadir. Ketika perhatian mereka beralih ke mereka, sebagian besar dari mereka menghela napas dalam-dalam, seolah-olah mereka mencoba menghembuskan keterkejutan di dalam hati mereka. Kedua pemimpin Wind Cloud Empire telah meninggal di sini. Terbukti, kerajaan super mereka akan runtuh juga. Mereka mungkin adalah kerajaan super pertama yang dilenyapkan setelah memasuki wilayah inti. Terlebih lagi, orang-orang yang mencapai prestasi seperti itu adalah sekelompok pria yang berasal dari kerajaan berperingkat rendah. Jika berita tentang masalah ini menyebar, itu akan mengejutkan seluruh wilayah inti. Benar-benar membuat nama seseorang terkenal dalam satu pertempuran.